Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan kali ini berjudul Dihapus dari Kitab Kehidupan. Ini renungan yang sangat menarik saudara. Dihapus dari Kitab Kehidupan. Mazmur 69 ayat yang ke-29. Mazmur 69 ayat 29, kalau bahasa Inggris itu ayat yang ke-28. Tapi LAI ayat Alkitab kita itu ayat 29 dikatakan begini. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, saya ulangi sekali lagi. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, saya akan jelaskan saudara, ya. Dikatakan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Berarti namanya sebelumnya ada, kemudian dihapus. Bahasa Inggrisnya blot out, ya dihapus. Kalau catatan sekarang itu enggak seperti dulu, ya. Zaman saya itu dulu saudara, kalau ada catatan itu namanya buku besar, itu dicatat, ya. Buku piutang misalnya itu catat manual betul-betul. Kalau udah lunas dikatakan lunas, ya, begitu. Nah, di sini bukan seperti itu, buku dicatat gitu kemudian dihapus. Ini merupakan maksudnya record, ya. Kalau sekarang kan recordnya udah canggih dalam bentuk digital, ya. Enggak bentuk fisik berupa kertas atau CD, tetapi di cloud, ya. Jadi bisa menyimpan data begitu banyak. Nah, apalagi di kerajaan Allah itu pasti jauh lebih canggih. Nah, siapa yang dicatat di kitab kehidupan? Sesungguhnya setiap orang yang pernah lahir di bumi ini itu namanya dicatat di kitab kehidupan, ya. Jadi seperti kita kalau lahir itu ada catatan sipil, ada akte lahirnya. Nah, itu catatan, ya. Nah, ternyata saudara sekalian di situ dikatakan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi ada orang yang bisa dihapus, yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Nah, kalau orang namanya dihapus dari kitab kehidupan, dia tercatat dalam kitab kematian. Artinya dia akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal yang disebut juga dengan kematian kedua, itu adalah hukuman di neraka abadi. Di Wahyu pasal 20 ayat 15 itu jelas. Mereka akan dibuang di lautan api. Coba kita baca dulu Wahyu pasal yang ke-20. Ya, nanti kita akan kembali ke sini. Ya. Wahyu 20 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ya. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kenapa tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Karena sudah dihapus. Ya, kalau sudah dihapus nggak ada saudara, nggak ada ditemukan namanya di kitab kehidupan. Ia yang dihapus namanya atau namanya tidak ada di kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, lautan api ini, ya, disebut Gehenna, disebut neraka. Kalau bahasa Inggris dikatakan, ya, akan di cast out atau cast into the lake of fire. Artinya dibuang di lautan api, danau api, ya. Yang disebut bahasa Yunaninya limne topuros. Nah, itu hukuman kekal kalau namanya tidak tertulis, ya, di dalam kitab kehidupan alias dihapus. Nah, pertanyaan yang penting yang kita harus pahami, siapa yang namanya terhapus dari kitab kehidupan? Supaya kita juga ngerti, jangan sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Sebab kalau terhapus dari kitab kehidupan, mengerikan saudara. Kenapa? Tadi saya katakan ada di neraka. Nah, kalau kita baca Mazmur 69, biarlah mereka, ya, mereka itu siapa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, ternyata Mazmur 69 ini adalah nubuatan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus.
Ya, kalau kita baca ayat 26 dari Mazmur 69, tadi kan ayat 29. Berarti konteksnya kita lihat ayat sebelumnya itu 26. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Ini siapa yang dimaksud mereka yang perkemahannya menjadi sunyi, kemah-kemahnya tidak ada penghuninya? Kalau kita baca catatan LAI ya untuk ayat 26 ini, itu merujuk ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20. Dan kita tahu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20 itu kisah tentang ya undian mencari pengganti Yudas. Dengan kata lain, ayat Mazmur 69 ayat 26 ini ya, itu bicara tentang Yudas, si pengkhianat itu. Ya. Bersama dengan Mazmur 109 ayat 8, ya, Mazmur 69 ayat 26 bersama dengan Mazmur 109 ayat 8 itu dikutip di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20 ketika bicara soal Yudas yang akan digantikan oleh Matias. Yang diundi ternyata yang keluar itu Matias, ya, bukannya Yusuf, ya. Kalau kita baca di situ ya, di ayat yang ke ayat ke-20 itu kutipan, ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Nah, Mazmur di sini yaitu Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, jabatan siapa? Jabatan Yudas yang akhirnya diambil, ya, diundi. Ada dua orang, Yusuf, ya, dan Matias. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Yustus, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Jadi Yusuf, Barsabas yang disebut Yustus dan juga Matias. Ketika diundi yang keluar Matias. Nah, saudara, itu bicara soal Yudas. Jadi kalau orang hidup seperti Yudas, murtad, mengkhianati Tuhan, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi orang yang berdosa besar namanya dihapus dari kitab kehidupan. Kok begitu, Pak? Nah, saudara, ini firman Tuhan yang bicara. Di perjanjian lama juga, ya, di Keluaran pasal yang ke-32 dikatakan begini, ayat yang ke-33. Nah, karena waktu saya nggak bisa bahas latar belakang dari ayat 33 ini. Dikatakan begini, singkatnya ini kemarahan Tuhan ya terhadap bangsa Israel yang memberontak, ya, yang membuat lembu emas yang disembah. Sesungguhnya saudara, ketika kita membuat penyembahan, ada Allah lain, ya, ada dewa lain, ada sesembahan lain, itu yang membuat Tuhan murka, ya. Nah, apa yang terjadi? Musa mencoba untuk melunakkan hati Tuhan dengan berkata, ayat 32-nya dikatakan begini, Keluaran 32 ayat 32, ingat ayat 32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dosa mereka itu apa? Membuat lembu emas untuk disembah, yaitu kekejian buat Tuhan, ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tentunya kitab kehidupan. Jadi saya katakan setiap orang yang lahir sesungguhnya tercatat di kitab kehidupan. Nah, Musa berkata begini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Ini seperti Paulus yang mengatakan, aku bersedia terkutuk demi bangsaku, ya. Jadi bukan permintaan yang betul-betul minta dihapuskan, tetapi memang suatu perasaan, ungkapan kalimatnya, ungkapan perasaan bagaimana Musa membela bangsanya yang sudah berbuat dosa besar. Nah, ayat 33 itu dikatakan begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Ini Tuhan yang ngomong kepada Musa. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah
yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Memang gak ditulis kitab apa, tapi jelas ini maksudnya kitab kehidupan. Jadi Tuhan berkata, siapa yang berdosa kepadaku? Siapa yang berdosa kepadaku? Tentunya berdosa kepada Tuhan. Ya, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi saudara sekalian, kalau kita jauh daripada Tuhan, hidup dalam dosa, ya, mengkhianati Tuhan, punya sesembahan, itu kekejian buat Tuhan. Tuhan akan hapus nama kita dari kitab kehidupan. Kalau dihapus namanya dari kitab kehidupan, selesai hidup saudara dan saya. Makanya jangan sampai hidup kita hidup dalam dosa. Itu mengerikan. Nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Di satu kisah saudara, ya, di Lukas pasal 10 ayat 20, ini suatu hal yang menarik. Ya, ketika 70 murid itu kembali dari pelayanan, dan for you information, Tuhan Yesus itu punya 12 murid yang disebut rasul, tapi Tuhan Yesus juga punya murid yang kelompok besar, yaitu 70 murid. Jadi kalau sekarang tuh ada WA group, ya, WA group yang khusus untuk 12 rasul. Di dalam tadi ada Yudas yang mengkhianat, ya, kemudian diganti Matias. Matias dimasukkan di WA group untuk rasul-rasul itu kalau sekarang. Dan ada kelompok grup yang 70. Nah, ini yang 70 nih. Udah luar biasa, dahsyat. Ya, saya nggak bacain semua. Saya bacain yang ayat yang ke-20 ini, 20 aja. Lukas 10 ayat 20. Ingat 10 20. Ini setelah mereka melakukan pelayanan, mengusir setan dan luar biasa. Ya, Yesus bilang begini, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, kalau kita bisa mengusir setan itu kan suatu prestasi pelayanan yang luar biasa. Ya, banyak orang yang takut sama setan. Tetapi ketika pelayanan mengusir roh jahat, ketika ada orang kerasukan roh jahat kemudian diusir, itu kan suatu yang luar biasa. Nah, Yesus bilang, namun demikian janganlah engkau bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi nama kita masih terdaftar di sorga, itu di kitab kehidupan. Nah, selama kita hidup di bumi ini, kita harus mempertahankan, ya, setelah kita percaya Tuhan Yesus, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita meninggalkan Dia, jangan sampai kita melukai hatinya, jangan sampai kita berbuat dosa yang membuat Tuhan berkata, "Nyah, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada yang berkata, aku sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Itu kan prestasi yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, ya, nyah kamu. Terhapus juga nama kita dalam kitab kehidupan. Dan saya katakan tadi, ya, kalau terhapus, selesai. Di neraka itu bukan sehari 2 hari. Kalau kita di ICU, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sembuh, selesai. Atau sehari 2 hari, kemudian meninggal, selesai. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan ada di Firdaus. Tetapi, kalau kita masuk neraka, itu kekal selama-lamanya. Makanya nggak bisa main-main, saudara. Nah, makanya perjuangan kita dari hari ke hari, ya, itu jangan sampai nama kita terhapus di kitab kehidupan. Makanya kita harus hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan. Jangan udah percaya Yesus, kita pasti masuk surga, padahal hidupnya amburadul. Nah, orang Kristen yang hidupnya masih amburadul, ini bakat masuk neraka kalau nggak bertobat. Siapapun dia, termasuk pendeta, kalau hidupnya amburadul, tetap masuk neraka. Kenapa? Akan dihakimi menurut perbuatannya. Akan dihapus dari kitab kehidupan, selesai. Makanya saudara sekalian, kita harus berjuang. Bagaimana kita hidup benar, ya. Jangan sampai nama kita terhapus. Tadi kan jelas,
Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, orang-orang benar namanya nggak akan dihapus, akan tercatat terus sampai dia menghadap Bapa dan digelar pengadilan Kristus. Untuk apa? Diberikan mahkota, diberikan apa? Posisi 10 kota, 5 kota untuk diperintah atau dikelola. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 5 terakhir dikatakan barang siapa menang, artinya dia berjuang, makanya menang. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi kalau kita menang, kita berjuang untuk hidup benar sebagai anak Allah yang berkenan kepadanya, ya, dikatakan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Seperti tadi di Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus mengaku. Yesus akan berterus terang, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, nyah kamu. Tetapi kalau kita sudah berjuang dan menang, Tuhan Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Artinya ini loh namanya, tercatat gak terhapus. Kita akan hidup bersama dengan dia di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Mari berjuang, jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.